Halo semua sahabatku para pecinta drama. Jumpa lagi dengan kami, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Jangan lupa siapkan cemilan, cari tempat yang nyaman, mari kita simak alur ceritanya. Oh ya, sobat yang baru bergabung bisa bantu kami untuk like, subscribe, dan bagikan video ini bila bermanfaat. Hari ini adalah hari pernikahan seorang pria. Mantan pacar mengenakan rok mini seksi. Kesombongan ke adegan pernikahan untuk memprovokasi pengantin wanita. Karena baru tadi malam, dia juga berhubungan dengan pengantin pria di hotel. Mantan pacar di depan pengantin. Sengaja membantu mempelai pria mengatur dasi. Kemudian pelukan di depan pengantin wanita. Saya mendengar Mike pengantin pria menyebut Anda sejak lama. Mike dengan cepat menarik mantan pacarnya. Dia takut mantan pacarku akan merusak pernikahannya. Xinjiang Xiaoling bertanya tentang identitas mantan pacarnya. Siapa yang tahu bahwa Mike menjawab lebih dulu bahwa dia adalah teman sekelas sekolah menengah. Xiaoling tidak bertanya. Tunggu sampai pernikahan dimulai. Mantan pacar sedang menggoda Mike. Mike membuat alasan untuk pergi ke toilet. Secara brutal menyeret mantan pacarnya ke tempat di mana tidak ada orang di sana. Dia memperingatkan mantan pacarnya untuk tidak main-main. Saya akhirnya menikah dengan seseorang seperti Kobayashi. Putih murni dan kaya. Siapa yang saling mengenal? Apakah membuat pengantin wanita bertanya-tanya siapa dia? Dan itu berhasil. Xiaoling bertanya pada Mike siapa wanita itu. Mike bilang dia psikopat. Abaikan saja dia. Kemudian keduanya dengan senang hati memasuki istana pernikahan. Mantan pacarnya memandang Xiaoling dengan kejam. Menakuti Mike dengan wajah bersalah. Tapi Xiaoling menanggapi mantan pacarnya dengan senyuman. Tunjukkan dengan sempurna gaya semua orang. Para tamu di bawah panggung semuanya berkata, Mike dan Kobayashi dan mengasuh anak bersamamu. Benar-benar membuat mantan pacarnya sangat marah. Kobayashi masih secara terbuka menunjukkan cintanya di atas panggung. Ceritakan tentang cinta manismu untuk Mike. Mantan pacar patah hati. Tunggu sampai bunganya dilempar dan simpulnya dikembalikan. Dia merebut buket Kobayashi. Katakanlah mereka adalah pria dan wanita binatang. Kemudian dia juga menumpahkan anggur merah di gaun pengantin Kobayashi. Berpura-pura mengatakan bahwa tangannya tergelincir. Kobayashi sedikit malu berdiri di atas panggung. Orang tua dan ibu Xiaoling dengan cepat memeluk Xiaoling. Keringat dingin, desain pria hangatnya yang telaten. Sepertinya itu akan dirusak oleh mantan pacarku. Sisi lain mengejar dan membangunkan mantan pacarnya. Dia menyebut mantan pacarnya pelacur tak tahu malu. Memiliki keberanian untuk datang dan merusak pernikahan Mike. Siapa yang memberitahu mantan pacar mereka jika saya adalah seorang pelacur? Maka anakmu adalah bebek. Anda hanya akan menikahi si idiot itu jika Anda menerbangkan uang. Ibu mertua Bai Fumei sangat marah sehingga dia ingin menampar mantan pacarnya. Dan Mike datang untuk menghentikannya. Dia memperingatkan mantan pacarnya untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Kamu ada di mataku. Hanya alat untuk melampiaskan konspirasi. Di sisi lain, Kobayashi menangis sambil menyeka anggur merah di gaun pengantin. Dia merasa dirugikan dengan diganggu seperti ini oleh wanita lain. Dan Mike masuk. Dengan putus asa meminta maaf kepada Xiaoling dan ibu mertuanya. Ibu mertua menebak bahwa Mike memiliki hutang romantis. Dia berkata dengan tegas. Jangan pedulikan kehidupan pribadi Mike di masa lalu. Kau bisa mulai hari ini. Anda harus fokus pada putri saya. Naiki dengan cepat berjanji untuk menjaga Xiaoling selama sisa hidupnya. Tapi di malam hari, saat malam lilin kamar pengantin, sampahnya mulai terlihat. Naiki mendesak Xiaoling untuk mandi. Setelah Xiaoling pergi ke kamar mandi, dan dia tersenyum penuh kemenangan. Melihat foto pernikahan Mauzi. Kebanggaan Mike yang tak terlukiskan. Seolah mengagumi piala sendiri. Beberapa saat ketika dia melihat mantan pacarnya bunuh diri. Suami dengan teks direbut oleh wanita lain. Paman Han. Sebelum dia meninggal, dia akan mempublikasikan fotonya dengan suaminya. Mike sangat takut sehingga dia segera pergi mencari mantan pacarnya. Dia berbohong bahwa ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku harus mengurusnya sekarang. Tapi Xiaoling tidak ingin Mike pergi. Bagaimanapun, malam ini adalah malam pernikahan mereka. Dia menyebutkan pergi ke rumah sakit bersama Mike. Akibatnya, Mike dengan tidak sabar meminta Xiaoling untuk tidak menimbulkan masalah. Sampah itu benar-benar terbuka. Di masa lalu, dia sama sekali tidak berani bersikap galak terhadap Xiaoling. Pada akhirnya, Xiaoling harus setuju Mike meninggalkan ruang pernikahan. Mike bertemu mantan putri. Ratu langsung mengeringkan kayu bakar dan api. Mantan pacar tidak hanya seksi. Bunga masih bermain, membuat pria kecanduan. Jari. Istri malang sendirian di kamar kosong. Melempar dan berputar tidak bisa tidur. Mengemudi ke rumah sakit di tengah malam untuk menemukan Mike. Mike menerima telepon dari Xiaoling. Dia punya 10 menit untuk sampai ke rumah sakit. Mike panik.
segera meninggalkan mantan pacarnya dan berlari ke rumah sakit. Akibatnya, saya bertemu dengan seorang pemabuk yang mengemudi di tengah jalan. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Xiaoling telah tiba di rumah sakit saat ini. Nenek Lockhart memang dirawat di rumah sakit. Saya mendengar Xiaoling datang. Dia langsung berpura-pura sakit parah. Kobayashi bertanya di mana Mike berada. Ibu mertua sangat takut sehingga dia diam-diam mencubit keringat dingin. Dia berbohong bahwa Mike Bao membeli buburnya sendiri. Anda datang hanya beberapa menit setelah pergi. Kobayashi tak ragu. Dan ibu mertua mengisyaratkan putrinya. Tip Mike. Keraguan bahwa anak-anak semua orang bekerja sama untuk menipu Xiaolin. 11 berpikir tentang aset bisnis keluarga Xiaoling. Tunggu Mike datang terburu-buru dengan bubur. Ibu mertua telah mengusir Xiaoling dengan dalih beristirahat. Mike nyaris lolos. Tapi dia menggunakannya untuk menekan Xiaoling. Salahkan Xiaoling karena tidak mempercayainya. Saya pergi ke rumah sakit untuk memeriksa di malam hari. Tidak ada kepercayaan dasar antara suami dan istri. Aku tak menyangka kau wanita yang tak masuk akal. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya akan berbagi suka dan duka di masa depan. Kalimat ini membuat Xiaoling merasa sedikit bersalah. Di depan ibu mertua, Mike berpura-pura menjadi citra suami yang baik. Tiba-tiba mantan pacarnya mengirim pesan. Minta Mike pergi ke hotel. Mike pamit untuk pergi ke toilet. Kobayashi agak gelisah. Beberapa hari kemudian dia dan Mike pergi melihat rumah. Suami ingin pindah ke villa besar. Tapi menurut Kobayashi itu tidak perlu. Meskipun dia adalah orang yang kaya. Mencoba untuk bertahan di rumah yang lama. Dia berencana untuk membiarkan ibu mertua kaya saya mensubsidi saya membeli rumah. Kemudian pemilik rumah datang. Dan Mike bisa melihat rumah lain. Siapa yang tahu bahwa Mike terlihat seperti ini? Dengan lembut mengungkapkan keinginannya untuk villa ini. Pemilik rumah itu bernama Jeva. Menantu seorang Taipan Real Estate. Sekarang dia bertanggung jawab atas real estate di Thailand. Mike ingin sekali naik posisi. Dia mengabaikan perasaan Xiaoling. Biarkan Xiaoling pulang dulu. Tapi keduanya seharusnya pergi ke restoran untuk berkencan. Kobayashi hanya diam. Suasana menjadi sedikit canggung. Mike dengan tidak sabar meminta Xiaolin untuk bergegas. Kobayashi langsung mengatakan bahwa dia telah memesan restoran. Biarkan Mike menemani Xiaolin makan malam. Namun, Mike marah karena Xiaolin. Begitu memasuki restoran, dia mengeluh tentang lingkungan. Xiaoling sangat sedih. Dia percaya bahwa ketika dua orang sedang jatuh cinta, Mike selalu lembut dan perhatian. Ini benar-benar berbeda setelah menikah. Xiaoling menahan amarahnya. Dia tidak ingin merusak kencan mereka. Mike mulai menyalahkan Xiaoling lagi. Meremehkan pandangan Xiaoling. Di depan Jeva, saya harus datang ke restoran yang rusak ini untuk makan. Semua karena dia. Kehilangan kesempatan untuk berpegang teguh pada yang kuat. Tapi Mike tidak menyadarinya sama sekali. Sikapnya terhadap Kobayashi yang membuat Jeva jijik. Kobayashi mengatakan itu sejak kami menikah. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Lebih baik bahagia saat sedang jatuh cinta. Tapi Mike menggigit kembali. Katanya dia melakukan ini untuk hidup mereka. Kobayashi tidak hanya bodoh, tetapi juga tertinggal. Hanya cinta kecil dalam pikiranku. Shenzhen mengatakan terlalu banyak bahwa Xiaoling egois. Tidak peduli sama sekali padanya. Karir dan kemudian pelayan memiliki 3 makanan tersisa. Dia berkata dengan sinis bahwa karena Xiaoling lapar, dia harus makan lebih banyak. Malam, Xiaoling menyeret tubuhnya yang lelah ke tempat ibunya. Ibu wanita kaya itu bertanya di mana Mike berada. Xiaoling mengatakan bahwa Mike pergi ke perusahaan. Sedikit yang dia tahu bahwa Mike sebenarnya akan bertemu mantan pacarnya secara pribadi. Xiaoling menceritakan keluhannya kepada ibunya akhir-akhir ini. Tapi ibu tidak tahu secara spesifik. Hibur Xiaoling untuk menjadi murah hati. Tidak bisa bertanya seperti Mike ketika Anda sedang menjalin hubungan. Selain itu, Mike bekerja keras untuk keluarganya. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal kecil. Kalimat ini membuat Xiaoling merasa bahwa dia salah. Mungkin dia tidak mengerti Mike. Namun, keesokan harinya aku berpapasan dengan Jeva di parkiran. Jeva menyuruh Xiaoling untuk tidak terlalu akomodatif pada separuh lainnya. Jika tidak, pihak lain hanya akan menyakitimu lebih buruk. Salah satu istri Jeva berada di bawah toleransinya. Pengkhianatan lagi dan lagi. Mike dan Jeva membicarakan bisnis dan minum malam ini. Tapi dia membawa Jeva, yang merupakan dosa besar, pulang. Kobayashi tidak puas dengan perilaku Mike.
Tapi Mike meminta Xiaolin untuk menjaga Jeva dengan baik. Alhasil, saat Kobayashi membantu Jeva membalut bantal, Jeva mabuk dari cangkir emas ditarik ke dalam pelukannya. Mereka berdua tidak tahu apakah terjadi sesuatu. Hari berikutnya, Kobayashi menemukan sehelai di kemeja Mike. Parfum asing. Ia segera memeriksa semua parfum yang ada di dalam rumah. Tapi tidak dengan aroma di baju. Sedikit yang saya tahu saat ini. Suami. Saya berhubungan seks dengan mantan pacar saya di kantor. 1 jam kemudian, Mike mengangkat celananya puas. Dengan mantan pacar yang seksi. Ambil mic dan ingin melakukannya lagi. Apakah Anda bangga bahwa istri Anda membosankan? Akan membiarkan Anda bekerja selama jam kerja. Mencariku dengan tidak sabar. Mike sedang makan dan minum di luar. Sesampainya di rumah, aku memikirkan harta ibu mertuaku. Dia membujuk Xiaoling untuk meyakinkan ibu mertua yang kaya. Transfer properti keluarga. Serahkan semua pada menantunya untuk mengurusnya. Melihat Xiaoling diam. Mike adalah tentang masa depan mereka berdua. Tapi Xiaoling berpikir ini buruk. Seolah-olah mereka telah bergabung untuk mengambil harta ibu. Mike dengan munafik mengatakan itu bukan untuk mengambilnya. Saya hanya ingin membantu ibu mertua saya berbagi tekanan. Dia melanjutkan untuk mencium tangan Xiaoling. Katanya dia ingin punya anak dengan Xiaolin. Kobayashi juga menyadari omong kosong Mike. Tapi ketika keduanya akan merahasiakannya. Dan giliran Mike. Menghadapi pertanyaan Kobayashi, Mike harus berbohong bahwa seseorang di perusahaan itu menerbangkan parfum. Jadi jangan repot-repot dengan alasan. Kobayashi memilih untuk mempercayai Mike. Karena antara suami dan istri, yang terpenting adalah rasa saling percaya. Sedikit yang dia tahu bahwa begitu Mike kembali ke kamar, saya mencoba yang terbaik untuk menyemprotkan parfum saya sendiri untuk menutupi baunya. Dia mengirim pesan ke mantan pacarnya. Mengatakan untuk tidak memakai parfum ketika kita bertemu di masa depan. Alhasil, mantan pacar itu mengirim topeng seksi di malam hari. Saya harus mengatakan bahwa mantan pacar saya memahami hati seorang pria dengan sangat baik. Dia memakai anggurmu. Obrolan video dengan Mike. Xiaoling yang malang tidak tahu tentang itu. Masih di rumah sakit dengan ibuku yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, ibu Xiaoling berhasil keluar dari rumah sakit. Mike buru-buru membawa Golan berkunjung. Berpura-pura menjadi menantu yang baik. Jalanan terlalu sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Saya tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk mengurusnya sendiri. Ibu Xiaoling sangat gembira. Desak Mike untuk memiliki bayi dengan Xiaoling dengan cepat. Melihat ibu mertuaku dalam suasana hati yang baik, mata Mike menyarankan Xiaoling. Sebutkan mengambil alih properti. Tapi Xiaoling benar-benar tidak bisa mengatakannya. Siapa tahu Mike memiliki kulit yang tebal. Biarkan ibu Xiaoling mempercayakannya dengan pengelolaan properti. Xiaoling memaksakan senyum. Hanya mengabaikan topik. Itu benar-benar membuat Mike kesal. Saat ibu Xiaoling menyiapkan makan malam, dia benar-benar melemparkan wajah ke Xiaoling secara langsung. Maaf sibuk dengan pekerjaan untuk keluar dari sini. Xiaoling menyusul dengan sedih. Tanyakan saja apakah Mike sama sekali tidak peduli dengan ibunya. Siapa yang tahu bahwa Mike akan memukuli Kobayashi? Jangan percaya padanya. Untuk menghentikannya mengambil alih harta ibu mertuanya. Kobayashi menjelaskan bahwa dia mempercayai Mike. Tapi mereka seharusnya tidak menyentuh milik ibu. Dia mendorong Mike untuk bekerja keras. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menjalani kehidupan yang baik. Namun, Mike mengejek Xiaoling karena dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Aku sama sekali tak mengerti penderitaan orang biasa seperti dia. Dan terjadilah pertarungan besar. Mike berbalik dan melampiaskan emosinya dengan mantan pacarnya. Mantan pacar sombong. Dia pikir dia jauh lebih menarik daripada Kobayashi. Dia memijat Mike dengan menawan. Berpegangan tangan di tubuh pria gelisah menggoda. Di sisi lain, bunga pir Kobayashi yang menangis membawa hujan. Dia tidak tahu bagaimana mempertahankan pernikahan ini. Konsekuensi tes menyinggung ibu. Dafang setuju dengan Mike untuk mengelola hartanya. Dia tidak menginginkan bayi perempuannya. Karena sedikit uang mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Tapi Xiaoling bertekad untuk tidak menjadi milik ibunya. Dia akan menangani konflik dengan Mike sendirian. Keesokan paginya, Mike menerima telepon dari Xiaoling. Kenapa dia tidak ada di rumah? Mike berbohong dengan percaya diri. Katanya dia sibuk di kantor sepanjang malam dan tidak bisa pergi bekerja. Kobayashi ada di kantor saat ini. Dan Mike tidak tahu malu. Mari kita tanyakan pada Xiaoling mengapa dia mengganggu pekerjaannya. Dia berbohong tentang sedang dalam pembicaraan tentang kesepakatan bisnis yang penting. Di dalam dan di luar lukisan, Kobayashi dituduh sangat bodoh. Kemudian dia menutup telepon dengan acuh tak acuh. Kobayashi sangat kesakitan. Sedikit yang dia tahu bahwa pria dan wanita anjing itu berbaring bersama, menertawakan kebodohannya. Mike 1, 2 tidak terburu-buru untuk pulang. Setelah berolahraga, saya masih makan malam dengan mantan pacar saya. Mantan pacar berkata dengan manis. Hari ini adalah hari jadi kita yang ke-10 bersama. Dari percakapan mereka berdua, mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun.
Sepertinya sedikit emosional. S1 MCHE Pronunciation Kim menawarkan untuk memberi mantan pacarnya hadiah. Mantan pacar sangat gembira. Dengan hati-hati mengatakan bahwa dia ingin makan malam dengan cahaya lilin bersama Mike. Mike tidak mengatakan tidak. Letakkan sisi lainnya. Ibu Mike pergi. Kunjungi Ibu Kobayashi. Ternyata Suzia berdebat baru-baru ini. Hasil, Ibu Mike hampir selingkuh dari putranya. Katakan. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Malam itu, saya menelepon anak saya. Bicara tentang otak. Jika Xiaoling ingin menceraikanmu suatu hari nanti, kita tidak bisa mendapatkan sepeser pun. Ibu memperingatkan Mike untuk aman. Cepat pulang malam ini dan bujuk Xiaoling. Jadi Mike pulang malam itu. Memegang tangan Xiaoling, saya dengan tulus meminta maaf. Maafkan aku karena mengabaikan perasaanmu akhir-akhir ini. Mike berlutut di depan Xiaoling. Mengatakan banyak kata-kata manis. Xiaoling tersedak tak terkendali. Ceritakan keluhan diabaikan selama ini. Mike telah membawa Jia Xiaolin ke dalam pelukannya. Berjanjilah untuk menjaga Kobayashi dengan baik di masa depan. Keduanya kembali bersama. Ini menyakiti mantan pacar di sisi lain. Ia membuka sebuah ruangan dan menunggu Mike membuat janji. Tapi sampai ini berdiri. Mantan pacar pergi ke restoran kecil Ibu Mike untuk menemukannya. Dipermalukan oleh Ibu Mike lagi. Mantan pacarnya adalah gadis pendamping. Dan dia ingin menjadi menantu perempuan mereka. Ibu Mike meminta mantan pacarnya untuk pergi. Berani merusak gema anakku pasti akan membuatmu terlihat baik. Mantan pacar dikucilkan. Pergi karena malu. Dia bersembunyi di dalam mobil dan melolong dan menangis. Pada saat yang sama, Mike ada di rumah bersama Xiaoling. Jangan meminta Xiaoling untuk mengambil inisiatif. Beri Mike tanah yang ditinggalkan ayahnya. Tapi syaratnya Mike harus menemaninya berbulan madu. Mike memeluk Xiaoling di dalam hatinya. Aku tidak menyangka wanita bodoh ini begitu mudah dibujuk. Tapi dalam beberapa hari, Xiaoling menerima paket misterius. Saat dibuka, ternyata itu adalah bingkai foto. Wajah Kobayashi berubah seketika. Tunggu Mike kembali. Dia dengan marah membawa bingkai itu ke Mike. Di dalamnya ada foto Mike dan mantan pacarnya. Lihat fotonya. Orang Mike itu bodoh. Xiaoling tahu hari pernikahan. Apa teman sekelas wanita itu bagimu? Relation, tapi Mike menolak untuk mengakuinya. Mengatakan itu pasti lelucon. Mike menggunakan kekerasan dingin lagi. Tinggalkan Xiaoling sendirian di ruang tamu untuk mencerna emosi. Tetapi ketika Anda menutup pintu kamar tidur, Mike tersentak gugup. Dia segera mengirim pesan kepada mantan pacarnya. Tapi mantan pacarnya dengan sadar mengatakan apa yang terjadi. Saat ini, Xiaoling mendorong pintu dan masuk. Mike dengan cepat menyembunyikan ponselnya di belakangnya dengan hati nurani yang bersalah. Yang mengejutkan Mike. Kobayashi sebenarnya berinisiatif untuk meminta maaf. Saya seharusnya tidak membiarkan foto yang tidak dikenal menghancurkan cinta di antara kita. Xiaoling menangis dan memeluk Mike. Katakan aku sangat mencintaimu. Mike menghela napas lega. Balas ke Xiaoling dan katakan aku juga mencintaimu. Tapi Mike tidak tahu itu. Sebelum dia pulang, mantan pacarnya sudah menghubungi Xiaoling. Mengirim banyak foto mereka di hotel. Xiaoling meringkuk di pelukan Mike. Tapi ekspresi itu berangsur-angsur menjadi ganas. Beberapa hari kemudian, mantan pacar bekerja keras untuk mempromosikan produk di mall. Tanpa diduga, Kobayashi muncul di lokasi acara. Mantan pacar takut pintar. Tapi dia cepat tenang. Terus dorong. Rupanya, Kobayashi datang karena kesalahan. Dia menatap mantan pacarnya. Dan mantan pacar secara alami tidak mau kalah. Dia mengundurkan diri dan memprovokasi Kobayashi. Akibatnya, Kobayashi melemparkan segelas air mendidih dengan keras. Dia menangis kesakitan.